Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah sewajarnya kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Setiap Jumat kita diwasiati oleh khatib untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah. Sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. 10 hari yang pertama, hari-hari yang penuh rahmah. Allah melihat hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh rahmah, kasih sayang. Hari-hari yang penuh rahmah telah meninggalkan kita. 10 hari yang kedua, hari-hari yang penuh ampunan, sudah meninggalkan kita. Dan 10 hari yang ketiga, dibebaskannya dari panasnya api neraka, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Memang Ramadan tidak bisa kita cegah kepergiannya, namun dengan sebuah harapan, mudah-mudahan dengan kepergian Ramadan ini, dengan meninggalkan ampunan mereka sekalian, sehingga selesai Ramadan benar-benar kita kembali kepada fitrah suci, bersih, tanpa noda dan tanpa dosa. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selesai Ramadan nanti benar-benar dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan kepergian Ramadan, bumi, langit, malaikat menangis. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Musibatan li ummati Muhammad, musibatan li ummati Muhammad.
musibatan li ummati Muhammad. Musibatan ya Rasul. Dahab Ramadan. Ketika berakhirnya malam Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaikah, menangislah seluruh langit, bumi, dan para malaikat menangisi umat Muhammad. Kenapa malaikat, bumi, dan langit menangisi umat Muhammad? Musibah telah menimpa umat Muhammad. Musibah apa yang menimpa umat Muhammad pada akhir Ramadan? Dahab Ramadan, kepergian Ramadan merupakan musibah bagi umat Muhammad. Kenapa musibah? Karena umat Muhammad telah kehilangan hari-hari yang penuh ampunan. Umat Muhammad telah kehilangan hari-hari yang penuh barokah. Umat Muhammad kehilangan hari-hari di mana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan suatu kekuatan istiqamah untuk selalu melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menikmati Ramadan tahun yang akan datang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inna iblis alaihi laknah yasihu fi kulli yawmin id fayajtab ahluhu indahu fayaqulu ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu fayaqulu la syai'a walakin Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadha al-yawm fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr. Iblis alaihi laknah ketika malam Idul Fitri berteriak-teriak, fayajtam ahluhu indahu, kemudian anak buah iblis berkumpul seraya berkata, ya sayyidana man aghdabaka, wahai pemimpin kami, siapa yang membuat engkau marah? Inna nukassiruhu, kami siap untuk menggempurnya. Apa jawab pimpinan iblis? La syai'a, tidak ada yang membuat aku marah, cuma satu. Walakin Allah qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yaum, ketahuilah pada malam ini Allah telah memberikan ampunan kepada seluruh umat Muhammad yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Dengan demikian, habislah sudah usaha kita. Selama ini kita berusaha menggoda mereka. Mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak buah iblis bertanya, apa yang harus kami lakukan wahai pimpinan? Dijawab oleh pimpinan iblis, fa'alaikum an tusghiluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr. Kamu semua aku tugaskan, sibukkan umat Muhammad dengan selesainya puasa Ramadan, sibukkan dengan kesibukan kelezatan duniawi, sibukkan mereka dengan kelezatan syahwat, sibukkan mereka dengan kelezatan khamar. Subhanallah. Selesai kita puasa Ramadan, iblis telah membuat perangkap kepada umat Nabi Muhammad dengan 3 perangkap. Yang pertama, perangkap kelezatan duniawi. Siapa manusia yang tidak terikat dengan kelezatan duniawi, yang tidak senang dengan kelezatan dunia? Dengan kelezatan dunia, manusia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Yang kedua adalah perangkap syahwat. Siapa manusia yang tidak punya syahwat?
Manusia semua diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan malaikat. Namun bagaimana manusia ini untuk melampiaskan syahwatnya? Sudah barang tentu harus menggunakan tatanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak mereka yang melampiaskan syahwatnya tanpa menggunakan syariat, sehingga persis mereka seperti binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Manusia-manusia yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau menggunakan kecerdasannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberikan mata tidak mau melihat ayat Allah. Diberikan telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka lakukan sesuai dengan syahwatnya. Masya Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, kata Allah. Kal an'am, bagaikan binatang. Wajahnya wajah manusia, fisiknya fisik manusia, namun perilakunya perilaku binatang. Tidak peduli dengan dosa-dosa besar, tidak peduli dengan dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Subhanallah. Puasa mereka langgar dengan seenaknya, tidak berpuasa. Zina mereka langgar dengan seenaknya, seakan-akan zina bukan lagi dosa besar. Korupsi mereka lakukan bukan lagi, seakan-akan bukan hanya dosa. Subhanallah. Seluruh dosa-dosa ia lakukan seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa lagi. Kenapa itu semua? Kelezatan-kelezatan syahwat, kelezatan-kelezatan dunia. Masya Allah. Dan yang ketiga, perangkap khamar dengan kelezatan-kelezatan yang memabukkan. Semakin bertambah tahun, berapa banyak pelaku-pelaku narkoba dan pemakai-pemakai narkoba. Subhanallah, ditangkap 1 tubuh 1000. Semakin banyak mereka yang mengalami flash. Ini semua perangkap-perangkap iblis, dan ini semua sudah disyarat oleh iblis selesai Ramadan nanti. Karena itu kita waspada. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan dan godaan iblis, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kehadiran setan dan kehadiran iblis. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk dapat mempertahankan keimanan kita, akidah kita, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesesatan, kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang selama ini kita telah mengamun dari Allah Subhanahu wa taala, telah kita cuci dengan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, sehingga kita insya Allah kembali kepada fitrah, kembali suci bersih bagaikan bayi yang berulah dari rahim sang ibu. Pertanyaannya, benarkah kita sudah kembali kepada fitrah suci dan bersih? Indikatornya ada. Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Fitrah Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah, tidak ada yang mampu mengganti kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dzalika ad-dinul qayyim, yaitu berupa tatanan agama yang lurus, tatanan agama yang lurus. Dan manakala kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, artinya kita berpegang pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Al-fitratu hiya halatun nafs allati khalaqaha Allahu an-nasa min al-qabiliyyah bil haqq wa at-tahayyu li idrakihi. Fitrah adalah halatun nafs, kondisi jiwa manusia, di mana jiwa itu qabiliyah bil haq, mau menerima kebenaran-kebenaran, wa tahayyul idraki, dan bersedia untuk mencari kebenaran. Maka selesai Ramadan ini, apakah diri kita tetap mau berpegang pada kebenaran dan tetap di jalan yang lurus, dan kita mau untuk mencari kebenaran, memperbaiki diri kita, semakin bertambah usia kita, semakin bertambah baik hidup kita, semakin meningkat kepada kita, sehingga benar-benar kita ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor fitrah Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam melaksanakan amal soleh, istiqamah dalam menjaga fitrah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.